Jiro, Jiro lupa. Show Spirit of Life. Ada derajat yang harus kita angkat, ada cacian yang harus kita buktikan bersama menuju sejahtera. Terima kasih kehadirannya Om Kacau Balo yang kali ini diwakili oleh Bro Aji, Aji Dragon, ada Mas ini Ridwan, dulu ya. Ini Mas Arif ya. Mas Arif. Ini kalau bawa ukulele kenceng. Sama Mas Rere. Nama bangnya Rere. Oke, menarik sekali untuk single hit terbaru dan kita kehormatan di Empatia Show ini memang ditampilkan perdana untuk bisa diceritakan tentang apa sih tadi? Tentang oknum ya. Tentang apa ya? Keresahan. Iya, tentang keresahan yang akhir-akhir ini. Mungkin tahun kemarin ya, ada peristiwa besar yang mungkin memungut nyawa yang sangat banyak dan menciderai kemanusiaan juga, dan belum sampai sekarang belum terselesaikan. Sebutkan apa mungkin contoh yang menginspirasi mana? Ya mungkin ada Arjuna salah panah. Masih sudah Arjuna salah panah? Ya salah mana mereka? Jadi yang pasti lumayan banyak. Itu bukan gas air mata. Itu gas air mata. Arjuna. Iya Mbak, coba Mbak Rere jelaskan apa ya? Pemahaman kosakatanya terlalu tinggi mungkin. Mas Haji, monggo apa sih inspirasi dari Mas Haji itu menceritakan mungkin Mas Haji itu menceritakan tentang perwayangan, Mas. Jadi kosakatanya cerita niki ning wayang bae lah. nang apa pemikiran ngaji mawon. Ya, Mas Arif bisa menambahin apa yang menginspirasi dari single hit terbaru dari Kacau Balo yang mungkin nanti di launching dirilis ya mungkin boom. Saya yakin menarik soal lirik-lirik yang dibawakan tadi. Ya karena kita kan melihat di sekitar kita,
yang terjadi di salah satu negara. Banyak terjadi, yaitu tadi tragedi salah sasaran, salah sasaran dan lain sebagainya. Dan dalam terbesarnya mungkin oknum. Jadi kita mengambil kesalahan dari situ. Gitu. Terus kemudian dari sini nanti memperkenalkan single tiba apa sudah ada agenda-agenda Mas Haji? Udah, nanti udah kita bekerja sama dengan media partner, mungkin media partner musik, media partner platform, mungkin berita-berita di lokal yang ada di Jawa Tengah. Mungkin lagi diskusi lah, lagi termasuk di sini juga. Ini kita mau campaign lagu oknum itu menjadi pijakan awal. Sebenarnya genrenya apa sih Mas? Untuk kacau baru maksudnya apa sih Pak? Kacau Kayaknya baru. anak muda kok unik, apa ya, genrenya kayak apa kayak lain daripada yang lain loh. Iya. Genrenya kacau baru itu orkes Mas. Ya sejak dulu kan orang ya sudah tahu kalau orkes itu mungkin sampai sekarang kan sudah membudaya di masyarakat. Terus dengan ritmenya dan liriknya yang mudah diterima di masyarakat, terus dan mengangkat lirik representasi pemikiran-pemikiran seharian. Ya kita lewat orkes ini bisa menyampaikan sesuatu dengan mudah, mungkin seperti itu. Tapi mungkin yang saya lihat mungkin Mas Desa atau Mas Arif meluruskan nanti materi di orkes memang di kacau baru lain pada yang lain. Maksudnya kan ada muatan tapi julang ya, maksudnya apa ya, ada bahasa-bahasa satir yang diselipkan dalam setiap karya-karyanya. Kok apa sih harus seperti itu apa konsepnya? Berbahaya gitu loh konten-konten dalam lirik-lirik kacau baru kadang ya ada sih yang dalam perjalanannya membahayakan publik. Bukan membahayakan publik, mungkin membahayakan mereka yang membahayakan kita. Itu. Asas pradugaan terbalik ya. Jadi ini hal yang lumrah yang seharusnya mungkin bukan kacau baru saja, mungkin kawan-kawan lain seniman lain mungkin harus berani bicara seperti ini dengan keresahan, dengan yang nada yang mudah disampaikan seperti itu Mas. Mas Desa mau nambahin Mas Desa? Mungkin biasanya kan kalau dari orkes kan biasanya banyak yang humor ya. Dari kata lirik kan semua humor. Ini kacau balau emang menyampaikannya dengan orkes. Ini dari situ kan lebih gampang, lebih ini lucu tapi serius ya, lucu sih. Lucu serius tapi kenal lah. Tapi kadang gini Mas Heri, ya apa ya, muatan-muatan tepi julang saat ini kan juga banyak apa ya, mendapatkan animo perhatian dari para yang merasa apa ya, tersinggung ataupun apa ya, merasa ditujukan baperan seperti itu kan, Anda bisa disomasi loh. Nggak takut loh. Mungkin perasaannya orang itu biarpun tidak menyebutkan secara kan mungkin baperan kan, ya jangan ditujukan ke saya. Nggak takut disomasi, nggak siap untuk itu loh. Mungkin kalau untuk feedback exposure-nya kacau balau untuk orang yang tidak disebutkan tadi mungkin nggak ngaruh, tapi kalau mungkin seniman besar ngaruh, contohnya ya Iwan Fals dan seperti itu. Tapi yo kita tidak berandai-andai yo kacau balau sudah menuju tahapannya untuk menjadi besar. Anda jangan munculkan diri sendiri loh. Ini kan tahapan Anda udah dari perjalanan Anda saat ini dari musisi kampung loh. Musisi kampung tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, seluruh raya loh. Satu step lagi Anda sudah nasional loh. Amin. Sekarang gini, untuk banyaknya karya yang dihasilkan kacau balau, kebanyakan dari ide siapa atau memang kolaborasi bersama seperti apa? Karya yang dihasilkan seperti biasanya kita ngobrol-ngobrol ya, resahan apa ini? Aku roto isi karo ki dalam penumpang yang akhir-akhir ini jikali aku terus. Berarti sudah di memo ya? Memo. Sudah itu udah on the record ada. Memang itu ingatan murni gitu loh. Maksudnya kejeglong nang kono, karo nang lantai kejeglong, nang kono kejeglong. Ya seperti itulah. Nanti terus ini Mas Heri sama Mas Arif yang dari pihak musik mau apa bro?
aransemen. Tapi saya suka loh untuk lirik-liriknya dari Kacau Balau. Saya masuk fans berat dari Kacau Balau sih. Makanya saya mengundang di sini. Saya itu fans berat terutama lagunya apa ya? Sebelum single hit terbaru Oknum ini, Suka Duka Kita Bersama. Itu paling keren yang sekelas siapa ya? Ahmad Dhani ataupun Kaka Aslem dalam soal liriknya kalah dengan itu. Palas pun enggak lewat ya. Cuma keren. Coba bisa sedikit di untuk single untuk SD Nabi itu memang saya buat untuk masyarakat, bukan masyarakat sih, kampung ya, kampung nggak ada sendiri ya. Yang saya sendiri kan juga asli dari situ, dari Ngada, Ngada juga dari Ngada. Desa yang ramah akan toleransi, desa yang guyup-guyupnya guyup rukun. Guyup rukunnya sangat apa namanya? Sangat ya dibanding di desa-desa lain kan sangat apa ya? Pokoknya sangat. Makanya saya beri hati dari hati untuk itu. Untuk mengapresiasi kinerja sosialnya Lekun, Pendidik Sedekeni dan Mas Ferry mungkin ya pelopor media dulu seperti itu. Ya itulah Mas. Ya kemudian dari berawal dari single-single yang ada, tapi apa ya? Saya lihat Kacau Balau ini tidak terlalu produktif ya. Jadi dalam menciptakan sebuah lagu mungkin butuh waktu yang sangat lama ya. Apa sih yang dipertimbangkan kok sesat seperti itu? Satu hit itu kan bisa setahun 2 tahun mas nggak ada single hit lagi seperti itu loh, kalau yang produktif gitu. Mungkin ya karena apa sih tackle kahanan aja, kahanan aja dulu baru kita keluar sebagai bentuk eksistensi dari Kacau Balau itu. Terus Mbak Sumbah ya, Reza Sumbah sejauh ini Mbak untuk komposisi dari teman-teman Kacau Balau apakah sudah formatnya juga seperti ini terus apa ya? Sama seperti band-band yang lain ya, akan dibongkar pasang personil seperti apa? Mungkin Mas ada tahu? Dulu Mas. Gini, kita itu sebenarnya ada mengalami perjalanan yang panjang. Panjang itu dalam artian kita itu jadi kita itu sudah beberapa kali berganti personil ya. Sampai tiba suatu masa kita itu yang paling aktif ya memang cuma kita bertiga ini. Iya, kita bertiga ini. Saya gitu lah. Itu timbul rasa wah ini ya gimana ya kok kita itu nggak pernah solid, nggak pernah kompak ini karena masalahnya apa? Oh ternyata masalahnya di personil yang lain. Sampai suatu waktu kita pertemukan, kita istilahnya rapat silaturahmi gitu. Kita putuskan siapa yang bisa konsisten sampai kita sampai kapanpun, pokoknya konsisten dalam hal apapun. Hujan panas harus berangkat seperti itu. Nah yang terpintar kita bertiga ini semua itu sudah tersingkirkan dengan sendirinya. Bukan tersingkirkan sih. Ya, seleksi alam lah. Iya, seleksi alam mereka juga punya kepentingan yang lain seperti apa sehingga tidak bisa membersamai Kacau Balau. Kemudian Mas Ferry ini untuk sebenarnya awal berdirinya Kacau Balau, Mas Ajib nanti menambah sebenarnya kapan? Oh kalau awal berdirinya Kacau Balau kan aku sebenarnya jujur nggak tahu kapan tahunnya dan bulannya ya. Ini kan dulu ini cerita aku aja ya. Kan aku tahu Kacau Balau itu ada salah di media salah satu koloni ya. Dari situ aku melihat ini dan ini orkes ada. Aku ya juga mencari musik yang paling ini di Garden ini apa? Ternyata ada Kacau Balau. Aku ya kadang DM udah pernah DM dari Kacau Balau ya masih masalah. Awalnya dengan fan ya? Saya fan. Ya. Saya DM sama saya tak ajak buat video buat iklan lah. Ternyata Mas Haji
sih respon mau. Nah, tapi kalau berdirinya kapan biasanya masih ngobrol sama saja aja. Makanya sih bisa kapan sebenarnya Kacau Balau itu terbentuknya itu sebenarnya. Ya, Kacau Balau itu terbentuk itu sebelum 2 bulan sebelum Cetek Geni. Itu ganjutan sama Cetek Geni salah satu event di desa saya yang sampai sekarang masih aktif, mungkin besok mau digelar lagi sama dengan itu tahunnya kapan kurang lupa ya, 2018. Berarti dalam artian Kacau Balau ini bukanlah ranah kegabutan di era pandemi terus ngumpul-ngumpul kayak itu, berarti jauh sebelum itu ya? Iya. Keren ya. Memang itu diniati untuk sebuah orkes Melayu Kacau Balau. Sebenarnya transformasi nama sekarang jadi kayak ada tambah sedikit apa nih? Orkes Mursal. Oh, itu apa bisa dijelasin dulu? Ya kok ada ya, biasanya kan Kacau Balau kan ada sedikit tambahan. Karena kalau Melayu kan biasanya ada erotisnya, ada ceweknya, terus ada apa ya, orkes lengkap. Dan dengan guyon nongkrongan kami dengan keresahan yang sama, mungkin kita berani untuk Mursal bukan Melayu lagi gitu. Sebagai orkes dangdut lah, katakanlah dangdut gitu, dangdut yang Mursal gitu. Jadi mohon maaf mungkin bisa dijawab satu atau nanti bisa. Anda nggak mau membahas genre musik seperti ini? Bagi anak muda biasanya kan stylenya kan ya berapi-api dan penuh semangat. Terus Anda membawakan style sendiri nggak mau gitu Mas Arul, Mas Depot, Mas Aksi. Oke. Ya, kenapa malu ya? Karena gini, kita itu berkarya itu kan segmentednya luas ya. Apalagi kita kan sekarang kalau dibilang orkes, ya nggak orkes banget, nggak melayu banget, ya dangdut banget. Jadi nggak kayak seperti apa Joni Skandar, nggak seperti itu ya? Ya, itu salah satu inspirasi kita. Tapi kan kita berusaha untuk ATM, amatir modifikasi. Kita modifikasi dengan aransemen yang mengikuti zaman, modernisasi dengan penambahan mungkin efek kita dan lain sebagainya seperti itu. Kita menimbulkan apa ya? Genre orkes ini bisa unik gitu, jadi bisa punya diferensiasi ya, seperti itulah. Terus sejauh ini gimana Mas Dede untuk penikmat musik orkes yang Kacau Balau konser, apakah animo ya sudah banyak untuk masyarakat atau anak muda di Klaten atau Surabaya ini untuk? Nah, itu kembali lagi biasanya ada yang suka, ada yang benci gitu. Mas, kebanyakan orkes yang benci. Tapi benci sama joget itu. Benci biasanya benar-benar cinta. Jadi animo sekarang ini sudah mulai banyak untuk mengikuti genre orkes. Biasanya kalau pas kita main juga dari semua genre semua pada joget ya. Karena ketinggalan sejarah, ketinggalan kebudayaan orkes. Ya mungkin seperti aturan Mas Arif tadi bahwasanya emang referensi kalian kan juga band jadul seperti itu. Mungkin ada Dono Kasino, Indro Warkop, ada Joni Skandar, tapi mungkin kan berpalingnya gitu. Mungkin saat ini kan sudah apa ya, anak muda pun juga kembali ke hal-hal yang klasik ini banyak yang suka juga. Ini segmen yang menarik juga bagi saya untuk orkes. Nah sekarang gini Mas Aji, dalam perjalanan kalian kan juga adalah yang menyerukan sebuah kesetaraan antar sesama manusia tanpa ada diskriminasi, dan itu sangat menyentuh saya dalam karya Anda, yaitu mengangkat sebuah jargon yaitu sama setara. Itu apa sih yang mendasari Anda membuat karya seperti itu? Itu dalam penggalan lagu Solo ya. Dan jargon dan punya nama sesama setara. Ya kebetulan saya mempunyai figur di desa ya. Ya Mas Dede lah langsung. Mas Dede itu dulu sangat apa ya? Sangat, orang tua saya itu bawa Mas Dede itu dulu muda. Pas cilik ya. Dulu muda kalau punya banyak dewe. Jadi udah bener-bener Ada pas gede, oh sumber bener. Tapi mau dan apa kelabannya apa jenisnya? Waktu belum waktu 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 mau pas
Mas Ferry bertransformasi ya. Transformasi kok sih kita bilang terus yo menginspirasi lah. Oke, untuk yo nanti sana itu. Terus sangat sayang. Ini orangnya berperan untuk kesetaraan iman. Dan mental Mas Ferry pun juga ya tidak berhenti di situ. Mas Ferry terus berkarya sampai sekarang. Mungkin orang siapa yang nggak tahu Mas Ferry berkarya. Itu yang menginspirasi di penggalan lagu sesama setara itu di Solo itu. Nah, judulnya apa tuh Mas? Solo. Itu di akun YouTube-nya Kaca Bola sudah ada. Kaca. Terus berlanjut dari situ, dari kalian apa ya menyerukan jargon dan itu ya sering saya pakai juga jargon itu untuk edukatif dan juga advokasi masyarakat bahwasanya kita semua punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia, yaitu sesama setara seperti itu. Jadi kemudian ini banyak menginspirasi juga teman-teman di disabilitas Klaten yang mulai berani lah untuk menunjukkan dan juga eksistensi difabel Klaten ini atas dasar kesetaraan tadi. Jadi terima kasih sekali untuk karya dari Kacau Baru ini untuk menuju ke depannya, yaitu Klaten inklusif, mudah-mudahan nanti itu benar-benar inklusif. Mas Aji atau Mas Heri atau Mas Arif, ini nanti agenda terdekat dari Kacau Baru ada apa? Agenda terdekat itu kita baru melengkapi albumnya. Terus campaign lagu Oknum ini. Maaf, sudah berapa karya sih? Sudah mencapai sudah 6, nah yang ke-7 mungkin kalau kita hitung ya. SDKB ngapain? Ternyata di mana-mana, seluruh apa nih? Intro Oknum 6 dari yang ke-6. Terus goalnya dari album itu apa juga nanti produksi CD atau kaset atau dalam format digital untuk profit oriented atau seperti apa? Apakah apa ya dari kalian berekspresi ini apakah sudah menghasilkan sesuatu yang bisa untuk maksudnya pendapatan ataupun untuk menunjang dari aktivitas Kacau Baru? Gimana sejauh ini gimana? Kalau goalnya itu ya kita apa ya? Bro. Eksistensi apa cuma apa ya? Ya saya punya itu nggak ya? Ya kalau ya bingung juga. Tapi kita kan memiliki frekuensi yang sama, hobi yang sama, berkarya dalam musik, terutama orkes ya. Jadi kita sebenarnya cuma mengabadikan momen aja. Kita ada keresahan ini kita buat menjadi sebuah lagu, sebuah karya, kita rekod, terus kita upload mungkin dalam media digital atau media cetak juga. Kita nggak berharap itu akan boom atau itu akan dapat menghidupi kita. Kita cuma berekspresi aja. Kalaupun itu goal dan itu bisa mencapai kesuksesan, ya itu bonus gitu aja. Berarti dalam artian memang dari aktivitas Kacau Baru belum bisa menghidupi dari prosesnya belum sampai ke arah situ ya. Bahkan efek gitar dan itu masih utang pinjam. Jadi selain sebagai musisi di Kacau Baru, berarti kalian juga berkarya, bekerja juga. Yon, ya nekat demi hobi mungkin. Ya. Ya, gulene kayak mau mancing takone apa? Gule ora ngerti mungkin. Gule mau mancing apa kan betul ora ngerti kan. Nelayan ngerti nelayan ngerti, Pak. Tapi bukan berarti kita terus hanya diam menunggu itu ya, tapi kita juga bergerak mencari peluang, misalkan seperti merchandise atau produk-produk apa kita kolektif terus yang bisa kita pasarkan dengan label Kacau Baru seperti itu. Tapi effort kalian kan juga tidak hanya dilakukan sebatas bermusik aja, kalian juga membuat IG, membuat YouTube, membuat platform-platform yang lain, dan itu juga berarti ada effort untuk ke arah yang bisa untuk menjadi sebuah pendapatan sebagai musisi yang profesional gitu. Ya. Yo nek manggung paling yo apa ya? Saya itu kan transport, jadi memang transport itu toh. Itu pun kita aktif nanti kita buat bayar pinjol mungkin bayar pinjol gitu. Jadi mungkin saat itu belum ada, makanya kemarin kan sudah saya copyright, saya daftarkan ke Haki itu untuk mengamankan aset. Walaupun nantinya boom atau tidak boom, yo gambling mana ya? Iya. Penting kita selesai ini kayak lagu aja gitu.
mungkin yang fenomenal ya, mungkin yang saya anggap Ya, itu ada mungkin apa ya, yang tepi jurang ya, itu yang lagu Anda itu yang sangat berani ya menurut saya, itu fotonya dari mana-mana, bisa dijelaskan untuk karya tersebut, karena saya pandang itu sangat berani sekali loh untuk karya tersebut. itu yang buat Rere. Bisa jelaskan Mas Haji untuk karya Anda yang untuk fotonya di mana-mana itu dalam launchingnya waktu dulu kan juga Ya. animo masyarakat Klaten kan sangat besar dengan karya itu. Ya. Mungkin itu fenomena yang terjadi dulu pada saat pandemi. Yaitu yang terjadi kayak gitu, kita sudah krisis ekonomi, lapar, terus apapun lah. Ya kok enak ambulan, ya kuwi meneh. Nangkong sampah kuwi meneh. Enak beras ya kuwi meneh. Nanti Sarimi ya. Nang iki enak. buku tulis anaknya jadi ada. Itu. Ya fenomena untuk apa ya, menjadi ingatan kita bersama. Ya untuk cerita nanti ke bawah kita ya anak-anaknya main ya. Dulu itu pernah ada fenomena seperti itu dan sampai sekarang masih relate. Fotonya masih Dan mungkin akan muncul lagi Mas. Ya. Kita 2024 lagi mungkin Ya. lagu Anda akan muncul lagi juga mungkin. Banyak yang di mana-mana fotonya. kan setelah itu kan habis itu kan siang ya kepakan saya gagal. Oh. Itu habis itu. Oh iya. Di baliho di jalan raya itu ya. Kok aku raki wae. Iki jane. Jadi itu jane. Apa fenomenanya kan Nusantara itu, kalau yang saya sindir di lagunya atau mana-mana itu kan cuma Klaten. Tapi itu yang membuat viral Klaten ya itu. Pada saat itu. Ya itulah, mungkin Mas Rere atau Mas Karim apa ini? Ya, yang saya garis bawahi itu keberanian dari Kacau Balau ini untuk mengangkat satir-satir dalam bermusik itu yang saya akui mungkin yang menjadi diferensiasi. Kalau irama ini dijalankan secara konsisten, mungkin punya segmen tersendiri yang Kacau Balau. Wah, musiknya Kacau Balau itu keren, ada satir, ada sindiran-sindiran untuk kebijakan seperti itu kan. Nanti kan lama-lama kalau itu konsisten dijalankan, apalagi nanti saya yakin untuk single hit baru Oknum ini pasti saya yakin banyak peminat lagi untuk Kacau Balau. Ya. Mas Iri ada yang mau disampaikan lagi kaitan dari karya-karya yang sudah dilalui Kacau Balau, mungkin yang notabene baru awal bergabung terus enjoy di Kacau Balau seperti apa? Ya kalau saya untuk Kacau Balau memang kalau bisa memang harus gini lah, Kacau Balau harus gini, nggak usah berubah. Maksudnya dalam hati lirik dan nada bisa ubah ya, bisa berubah ya, cuma lirik ya menyampaikan dengan lagu kita kan cuma bisa dengan cara lagu menyampaikan untuk ide ini kota di sih, terus ini ngopo atau kota ini kok handphone ini sampai ada jalan berlubang, oponeh lah gitu kan, kona banjir, coba bungkan ini, sampai gitulah. Yang penting Kacau Balau betul. Jadi bukan kita yang berani, kok mereka berani gitu. Oh mas gitu ya? Gitu. Mereka kok berani tidak seperti itu. Yang dimaksudkan seperti itu seperti apa? Ya itu. Ya seperti itulah. Very. Ya apa ya sebenarnya apa yang kalian bawakan ini mungkin hampir mirip dengan anak-anak stand up komedi ya, berdasarkan kesan-kesan yang ada dan langsung bersinggungan dengan grassroots ya. Jadi berbahayanya ini mungkin nanti kalau Anda sudah menjadi besar nanti juga banyak yang menyerang Anda juga, tidak suka Anda juga, nanti mungkin antisipasi untuk Kacau Balau ke depannya. Mungkin nunggu besar dulu ya. Besar mungkin enak ya. Mungkin nunggu besar dulu. Dan ini Kacau Balau ini belum mengarah ke profit oriented, padahal dari usaha kreatifnya ini kalau memang benar digas, ini saya kira dengan potensi-potensi teman-teman Kacau Balau saya kira bisa segera untuk ke arah sana. Sampai kapan sih bertahan dengan konsep idealis seperti ini, belum benar-benar fokus untuk profit oriented Kacau Balau? Ya, jadi kita ini sebenarnya sedang berproses untuk menuju tahap itu. Sebenarnya dulu kan sudah melewati beberapa fase itu, fase dari
hanya suka-suka, senang-senang. Senang-senang kita berangkatnya dari situ. Suka senang-senang terus sampai muncul problem dalam itu tentang personil dan sebagainya. Nah ini kita sudah mulai memikirkan, kita fokuskan seperti apa Kacau Balau itu mau dibawa ke arah mana, mau diapakan, mau jadi apa seperti itu. Karena tidak dipungkiri Mas, kalau sesuatu eksistensi tanpa juga operasional pendukung ataupun pendapatan dari masing-masing personil pasti kan mengganggu kestabilan dari kelompok itu sendiri Mas. Sampai kapan sih bisa bertahan dengan seperti ini? Maksudnya ya itu, ayo ya kita suka-suka oleh, senang-senang oleh, penghasilan ya oleh. Harusnya kan seperti itu kalau idealisnya. Iya Mas. Ya monggo untuk kedepannya seperti apa strategi Kacau Balau tadi selain mungkin plan copyright atau nanti dalam budget dari Kacau Balau atau ya Wani Obor atau seperti apa sampai ke arah seperti itu. Ya mungkin nunggu momen-momen seperti itu kita juga menuju proses ya udah diomongkan sama para ketua masyarakat juga. Sampai kapan ya mungkin sampai ketemu itu sampai ketemu itu ya maksudnya dengan terus domrotoli bukan pasang mungkin salah satu aspeknya mungkin itu juga gitu loh kesejahteraan nah makanya itu kan sambatan itu kesel itu loh ya jadi apa ya kita itu ya target kita kan untuk tahun ini kan mau rilis album itu kita juga udah berproses untuk beberapa lagu dan track record juga. Ya semoga saja lepas dari tahun 2023 ini udah bisa sedikit mapan lah seperti harapannya sih seperti itu. Cuman kan kita kadang ya kita kan cuman apa ya band yang masih baru umur 2 tahun 3 tahun kan cara anak itu kan baru belajar berjalan. Nah, kita baru melewati tahap itu. Justru kalau bisa jalan kenceng lari, main maraton dan lain sebagainya gitulah analoginya. Ada nambahin Mas Riri kaitannya untuk strategi dari Kacau Balau ke depannya agar bisa menghidupi lah, minimal menghidupi diri sendiri lah, menghidupi Kacau Balau. Tidak harus kerja kelas. Dari Kacau Balau kan udah tahap per tahap dari itu kita harus musik kita dari Spotify dari mereka sudah ada copyrightnya kita pernah dari situ dulu. Nanti lama-lama kan kita cuma bertiga, mungkin nanti ada obrolan di mana menuju ke depannya kan bisa di malah susah yang ini Mas, malah susah yang kita bertiga ini. Kalau menghadirkan ketipung itu harus 50, menghadirkan bass ya 100, menghadirkan penumpang personel ya Adisional. Iya adisional itu harus menghadirkan uang mungkin cross-checknya kira-kira 500. Ya dulu kan enggak jambatan Ya makanya gitu. Malah Kacau Balau gampang dia jambatan. Iya malah lebih harus serius. Caranya sesungguhnya adisional kita coba bayar pula walaupun ada ngopose lah kalau ngopose begitu Allah Sebenarnya kan apa ya konten-konten keseharian Kacau Balau pun kalau diangkat dari konten YouTube atau Instagram sebenarnya menarik kalau nggak di itu itu nggak ada nggak dikelola itu loh nggak ada yang ngurus lah ya. Oh lah makanya misalnya ini kalau itu lebih dikelola lagi mungkin keseharian Kacau Balau menarik loh genjrengan nyiptain lagu guyonanya ataupun serba-serbi Kacau Balau itu menarik untuk kalau mau tidak di mungkin dari personel banyak yang sibuk Mas di pasar buka IG kayak yang dicol kayak ini kurang entek kasih tahu aku Ya sebenarnya itu salah satu apa ya kalau kerjaan itu ya padahal ini kerjanya bukan kreator nah kok nggak itu sekalian dirangkap sudah merangkap banyak apa Mas yang dilakukan konten kreator kalau saya kan di salah satu ini ya toko herbal di Colomadu itu ya bikin konten buat promosi ya seperti itu. Ya saya sih harapannya bisa ikut andil dalam Kacau Balau ini ya cuman ya semoga aja bisa tapi ini kita baru tahap untuk fokus ke album dulu berarti seperti itu. Kalau untuk gambaran itu sebenarnya sudah pernah bilang sama Simba sama Mas Haji sudah pernah bilang kan kita bikin kayak gini konsepnya ada cuman untuk actionnya itu yang belum kurang. Iya, makanya saya follow YouTube-nya Kacau Balau itu kan stuck banget dari berapa tahun belum ada konten-konten lagi kan sebenarnya kan kalau memang untuk eksistensi dan juga untuk merawat akun dari Kacau Balau ini kan per minggu atau per 3 hari atau per bulannya ada konten-konten sederhana atau seperti apa sebelum launching album ini.
Mungkin dari situ Mas. Jadi untuk saya kira sudah mulai absen ya untuk YouTube-nya Kacau Balau. Absen. Beberapa absen sudah diurus ya? Belum ya. Ya, Dan minat syarat-syaratnya sudah subscribernya juga sudah lebih sedikit. Iya. Kita kayaknya lebih fokus Iya. nganu lagu dulu Mas biasanya gitu. Kalau masalah media sosial nanti bisa di anu lah Ulik lagi. kalau Kan keterbatasan SDM dengan orang 3 ini aja. Kan kalau ada tim-tim sukarela yang mau bantu Kacau Balau, ya nanti bagi hasil lah. Ya kan nanti bisa pasangkan tim ahlinya ahli kita ada Pak Sarek Ganjar juga. Kontrol. Enggak, dia kan juga banyak mengampu dari teman-teman pergerakan kan banyak dijalankan oleh Pak Sarek Ganjar kan bisa dibantu untuk mengaktifasi dari konten-konten dari Kacau Balau. Iya. Rencana juga mau bikin video klip untuk single hit terbaru ini. Rencana gitu. Seperti apa kabarnya video klip? Udah menarik ya? Kabarnya seperti apa? Ini lucu, ini aneh kabarnya. Ini aneh kabarnya. Kalau diceritakan kita ini besok nggak lucu ya. orang sekali jangan digambar kan digambar. Seperti apa? Konsepnya aja lah, dari merahnya dan besarnya seperti apa? Nanti video klipnya. Kalau konsep belum tahu lah. Kita itu biasanya kalau konsep kreativitas itu mungkin kayak kenalan sih gitu. Dapat jadi itu langsung garap gitu. Dan kebetulan kami HP-HP. Ya itu yang apa ya membanggakan dari Kacau Balau. Saya dulu juga awal terjun di dunia konten kreator di industri digitalisasi saat ini kan juga sebuah tanda jasa besar juga. Kacau Balau itu juga menampilkan saya dalam setiap konten-kontennya. Dan itulah konten saya pertama di platform digital saat itu. Saya juga berterima kasih Kacau Balau. Tapi kalau ke belakang ini semakin mundur kalau semakin redup seperti itu kan sangat kita sayangkan. Padahal kita dulu yang angkat pertama dari Kacau Balau gitu loh. Semangatnya masih luar biasa. Ya kesejahteraan personil. Iya mungkin gue. Ya semoga bisa bergerak lagi. Dan kita juga istilahnya menghidupkan lampu yang sudah mati kemarin kan sempat vakum beberapa waktu sih kan. Jadi kita berusaha membangkitkan lagi. Ya cetek gede lah. Ya. Cetek lah. Kalau cerit ini juga sudah stabil Mas, untuk eksesnya sudah tiap tahun sudah teragendakan. Kalau Kacau Balau ini kan produktivitasnya kan masih Iya. sangat kurang sekali. Setahun sangat berat tadi soalnya. Iya. Ya. Ini mungkin jaraknya berapa Mas dari single yang kemarin yang syutingnya di mana sampai ini berapa tahun? 2 tahun lebih ya? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya kita nggak ngapa-ngapain. Ngapain? Padahal di sini sudah banyak Iya. imajinasi untuk dituangkan oleh Mas. Riuh di kepala riuh, di kepala bising, pasar kreatif. Ini belum bisa dituangkan. Ya paling umumnya. Selain itu, Mas Aji pribadi juga sering mengadakan sebuah event-event di luar Kacau Balau. Ya. Waktu yang terakhir ada di mana? Kepok itu event apa? Kayak mural seperti itu. Mural. Apa? Ya kurang gawe sih. Ngurus Kacau Balau jejek-jejek kok malah banyak. Yang itu juga diganggu aliansi juga waktu itu. Itu cuman dibahas saya untuk menjadi media. Kebetulan itu kan gambar ya. Kita mungkin bawa seperti itu. Selain untung di visual dari angkringan saya kan mereka juga dapat tempat. Bukannya juga ya? Oh iya situ. Ke sini. Ya menyediakan tempat saja. Kalau membantu, kalau membuat sekarang belum membuat. Karena juga anaknya juga banyak terus lagi Dia leasing. Lagi kok nggak ada pindah Kepok. Kalau Mas Rere, sebenarnya kan apa ya yang Anda lakukan di Kacau Balau ini kan tidak hanya di Kacau Balau, Anda banyak juga side job untuk perform juga. Saya lihat di Paris TV-nya itu untuk kedepannya dengan MOU bertiganya apa lebih fokus ke Kacau Balau atau tetap juga ngambil part-part di yang lainnya? Ya ini Mas, dari hasilnya Kacau Balau itu kalau saya ada job dari luar di band manapun pasti saya bilang sama Kacau Balau dulu. Dan itu band yang mau ngajak ambil saya pasti bilang, "Bah,
job gue kacau bola udah enggak. Biasanya aku bilang sama kawan masuk sesuk enak apa sih, nggak ada job, oh berarti saya di luar ada bisa, kalau ada job berarti saya nanti cancel bisa. Berarti tidak ada ya eksistensi Enggak, yang dikatakan dan teman-teman biasanya nggak apa-apa buat yang penting topiknya tetap ya. Ketiga ini kok sampai bisa Mas Ajit dan Mas Arif mengerucut menjadi 3 orang ini. Apa dasarnya emang ini gelem apa seleksi alam atau memang dari konflik atau intrik yang ada terus menjadi mengerucut bertiga ini? Seleksi alam Mas, ya itu tadi kesejahteraan personil. Menangnya terus bosan ketemu nih karo wong kuwi terus. Mungkin seperti itu. Terus aku tak kandut gaya kan. Ngomong-ngomong gitu lah. Mas Ivan, apa Mas Mas Arif? Ivan. Mas Arif? Ya kalau dilihat dari situ ya benar yang dia mau Mas Ajit tadi ya. Cuma kan kita apa ya istilahnya kan ya seleksi alam itu terus ya ini yang mau dimatangkan oleh Kacau Balau ini buat profit orientednya kita itu sebenarnya di situ. Terus gini, untuk kalian bertiga mungkin ada yang mau salah satu menjawabnya untuk Klaten kreatif space yang tersedia sekarang ini apakah sudah cukup untuk memfasilitasi atau menampung kreativitas dari anak-anak muda Klaten, terlebih musisi-musisi Klaten seperti apa? Oh iya, untuk menampung kreativitas. Kalau Klaten itu belum mungkin ya. Saya pengetahuan saya itu belum apa, saya yang kurang keluar mungkin ya. Banyak keluar gitu. Itu banyak keluar kurang keluar. Ya, Apa itu? Ya. Mungkin belum nyampe di telinga saya kali itu ada kreatif space. Biasanya yang saya ketahui itu mereka itu tidak mandiri ya, cak seket dewe, cak aturan dia, cak orkes ya, nang tinggi, nang orkes numpang lah ya, gitu. Nang musik itu belum ada wadahnya itu di Klaten. Itu harapan yang saya ke depan itu mungkin Klaten itu bisa menciptakan wadah kreativitas anak muda yang di apa namanya Mas, diupatkan ke karang taruna. Itu sangat berbahaya sekali ketika karang taruna kita tidak aktif, banyak klide, banyak banyak susu, kegabutan karena itu memang karang taruna dari desa sendiri itu tidak mewadai kreativitas itu. Terus mereka keluar, wah bacoi uang lah, tidak ada yang didik. Mungkin kreatif space dari pusatnya tidak ada, dari Klaten tidak ada, yang menjadikan karang taruna tidak aktif juga karena tidak ada bimbingan juga. Ya mereka jadi bertindak ya kayak aku tadi guyon tapi curang. Mungkin kita bisa duduk bareng, mungkin bisa bilang jadi kaum kiri bukan kaum kiri Mas, seperti itu. Keren ya istilahnya. Nah, kiri kok orang ono ya difabel sampai saat ini ada ya, sudah di Sudah untuk sebuah perusahaan ini wajahnya sudah banyak pilihannya. Kalau mau ke olahraga ada NPC, kalau mau ke UMKM ada Empatia, kalau mau untuk kegiatan organisasi ada PPDK, banyak pilihannya kita di Fabel. Jadi kalau Mas Rere atau Mas, apakah Klaten dengan sosok adanya Mas Puput Ferdinando itu Mas dari Kacau Balau tidak terkoneksi dengan link-linknya dari itu kan juga sama juga dari mencoba membangun untuk kreatif space di Klaten. Kalau Mas Puput memang membangun Mas, karena kalau buat event pasti Kacau Balau diundang, pasti diundang, pasti dikabarin ini buat event ini kayak gini, pasti dikabarin. Memadai sih Mas Puput juga memadai. Selain di Klaten, selain Kacau Balau yang bergenre orkes ini grup apa aja yang ada di Klaten? Saya tanya Kan enggak ada segenre dengan Kacau Balau itu enggak ada. mungkin ada ya, Mungkin ada tapi belum kita ada nggak tahu. mungkin ya tapi belum ada wadah buat Ya. mungkin gitu. Ya mungkin Mas Ferry bisa menyambung aja gitu. Yang kita omongin semua ya. Iya. Membuat delegasi seniman, semua seniman, BMP, fotografi itu sampai menjadi mempertemukan kita, terus dibuatkannya itu kreatif space di Klaten. Ya mungkin menjadi poin-poin penting untuk apa ya pejabat besok yang
Cuma sesuatu lah. Oh ya, calon gede lah. Kayak di Solo itu kan Gibran ya, Mas Gibran ya. ya anaknya presiden lah. Buat skatepark, buat gitu kan. Ya. Jadi perjuangan seni murah juga dinaikkan, para pekerja seni juga dapat kerja di situ ya kan. Ya mungkin siti awal seperti itu. Apa nunggu jabat kita jadi anak presiden dulu. Karena itu kan Mas Kaisang menangkan yoga, orang biskop yang bergabung gitu. Padahal dia sudah jadi nama jadi bupati Klaten. Mungkin dimasuk bioskop itu mungkin tidak ada gratifikasi spesial itu. Iya seperti itu bisa luasnya seperti itu. Tapi nggak ada tuh, memang nggak ada yang umum gratifikasi. Nggak ada tuh. Bioskop. Gratis space. Itu memang belum ada, baru dibikin. Gas matahari baru dibikin. Terus berarti selama ini Kacau Balau ini berjejaring kemana Mas Haji? Di Klaten sendiri kayaknya belum ada jejaring. Mungkin yang untuk kami itu di Klaten itu mungkin Mas Bubut, ya sama orang Reki sama orang Tato. Itu pun kita belum tahu dengan sampai imajinasi liar itu belum sampai. Terus sama Mas Andri, ya belum sampai aksi. Mungkin cuma imaji tok, utopis lah. Mungkin kita belum. Angan-angan. Ya mungkin kalau Mas Ferry bisa memoderatori terus. Makanya pilih saya di 2024. Dapil 4 saya nanti. Oh, ya. iya. Pilih saya ya. RT. Gitu. Ya itu yang benar. Makanya orang-orang Klaten itu maka disebut Klaten bersinar itu ya banyak bersinar di Jogja. Contohnya Bersinar di luar Klaten. Iya. Siapa? Contohnya Sukamti kan orang beda, orang Jawa. Terus siapa itu? Marjuki itu DJ yang punya Jogja Eco Foundation sama Mbak Soimah itu. Itu kan Orang sini. Ya, terus oke, bro, sekarang ada mungkin yang itu yang hardcore siapa yang orang Boto itu juga. Oh, Imam Sigit dan Bolet ya. Nah, Itu ya ke kota, ke Sukaworo, ke luar. Makanya disebut bersinar, mungkin seperti itu yang dimaksud bersinar. Mungkin sebenarnya kalau kita gali lebih dalam lagi ya, seniman Klaten itu banyak banget, kualitasnya juga keren-keren, bagus-bagus. Cuman kan kita bingungnya belum ada wadah dan juga apresiasi dari masyarakat juga masih belum teredukasi tentang seni-seni itu bagaimana, seperti itu sih. Andai kata kita dibuatkan forum, entah itu dari seniman tato, seniman gambar, seniman musik dan lain sebagainya, jika kita dibuatkan wadah, kita berbudi itu membuat sebuah event, pasti saya yakin Klaten ini akan